Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B yang beranggotakan saya Sinta Yuningrum. Saya Sherly Oktaviani. Saya Amelpa Andena. Di sini kami akan menampilkan materi tentang bioenergetika. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi bioenergetika. Bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi di mana banyak sistem multi-enzim atau jalur metabolisme bekerja sama untuk satu, memperoleh energi kimia dengan menangkap energi matahari atau menurunkan nutrisi kaya energi dari lingkungan. Kedua, mengubah molekul nutrisi menjadi molekul karakteristik sel itu sendiri, termasuk prekursor makromolekul. Ketiga, mempolimerisasi prekursor monomer menjadi makromolekul, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Dan yang keempat, mensintesis dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan untuk fungsi seluler khusus seperti lipid membran, pembawa pesan intraseluler, dan pigmen. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi tentang proses makhluk hidup memperoleh energi. 2. Mencari bahan atau sampel yang akan digunakan. 3. Bahan atau sampel yang telah didapat diamati dan direkam. 4. Kemudian melakukan pengeditan hasil video dari bahan atau sampel serta membahas materi yang terkait dengan bahan atau sampel. Dalam proses metabolisme dan dalam semua transformasi energi, ada kehilangan energi yang berguna atau energi bebas dan peningkatan jumlah energi yang tidak dapat digunakan atau panas dan entropi. Makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas hidupnya. Untuk mendapatkan energi, makhluk hidup memperolehnya dari sumber energi. Sumber energi diperoleh dari makanan, di mana melalui makanan, makhluk hidup menghasilkan energi berupa panas yang berperan dalam menghangatkan suhu tubuh. Makhluk hidup juga memperoleh energi dari cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh makhluk hidup dan khusus untuk organisme autotrof, yaitu tumbuhan. Cahaya matahari dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Dengan bantuan energi dari sinar matahari, organisme autotrof akan mengubah zat-zat organik menjadi senyawa kompleks yang merupakan sumber makanan yang nantinya akan menjadi sumber energi bagi organisme heterotrof, yakni hewan. Dalam metabolisme ada dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah fase degradasi metabolisme di mana molekul nutrisi organik, karbohidrat, lemak, dan protein itu diubah menjadi produk akhir yang lebih kecil dan lebih sederhana, seperti asam laktat, CO2, dan NH3. Jalur katabolik itu melepaskan energi. Beberapa di antaranya itu disimpan dalam pembentukan ATP dan pembawa elektron tereduksi, yaitu NADH, NADPH, dan FADH2. Sisanya hilang sebagai panas. Reaksi anabolik itu memerlukan energi, umumnya itu berupa potensial transfer gugus fosforil ATP dan daya pereduksi NADH, NADPH, dan FADH2. Adenosin trifosfat sering disebut atau dikenal sebagai ATP. ATP berfungsi sebagai senyawa perantara pembawa energi yang umum di dalam sel, menghubungkan reaksi yang melepaskan energi dan reaksi yang memerlukan energi. Selama proses reaksi katabolik yang menghasilkan energi, senyawa fosfat berenergi sehingga dihasilkan dengan menggunakan energi yang dibebaskan dari degradasi nutrien organik sel. Peran utama NADH terletak pada fungsinya sebagai pembawa elektron dalam berbagai reaksi biologis. NADH mengalami perubahan bentuk dari NAD+ menjadi NADH dan setelah tereduksi bertindak sebagai donor elektron yang kemudian teroksidasi kembali menjadi NAD+. Proses ini melibatkan pengurangan senyawa lain yang terlibat dalam reaksi. Dalam konteks metabolisme makhluk hidup, NADH memainkan peran penting dalam beberapa tahapan krusial, termasuk glikolisis, siklus asam sitrat atau TCA, dan rantai transport elektron. Yang ketiga, NADPH. NADPH berperan penting dalam mentransfer energi kimia dari reaksi katabolik ke reaksi biosintesis, di mana energi diperlukan dalam bentuk atom hidrogen atau elektron. Yang keempat, FADH2, flavin adenin dinukleotida hidrogen, adalah kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa lintasan metabolisme.
FADH2 berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam reaksi dehidrogenasi. FADH2 terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan asam lemak. Pada metabolisme karbohidrat, FADH2 terlibat dalam menanam bahan bakar yang kaya elektron berenergi tinggi dalam siklus TCA. FADH2 juga bertindak sebagai donor elektron dalam transfer elektron. Dari beberapa penjelasan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Yang kedua, dalam metabolisme ada dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang ketiga, energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup yakni ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Yang keempat, sumber energi dapat diperoleh dari makanan maupun bantuan cahaya matahari. Dan yang kelima, tumbuhan memperoleh energi dengan fotosintesis, sedangkan manusia dan hewan memperoleh energi dari makanan. Itulah tadi penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.